Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Haji Broto Husodo beserta Ibu Hajah Sri Nuryati dan seluruh keluarga besar beliau berdua, baik dari keluarga Pak Haji Subroto maupun dari Ibu Hajah Sri Nuryati. Tadi alhamdulillah sudah ketemu adiknya Pak Broto, ketemu mbak-nyunya Bu Broto. Alhamdulillah sudah pada kumpul ya Pak ya. Jadi senang sekali sudah ditunggui saudara-saudara semuanya. Dan tentu saja juga calon temanten Mbak Nur Hidayati Eka Rini, atau yang sudah kita kenal dengan Mbak Rini, yang sangat berbahagia tentu saja karena akan jadi pengantin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di halaman rumah Bapak Haji Broto Husodo, memenuhi undangan beliau dalam rangka pengajian untuk persiapan pernikahan putrinya ini yang insya Allah akan dinikahkan pada hari Ahad pagi ya, jam 8 tanggal 6 November di Masjid At-Taqwa. Kita semua hadir di sini tentu saja tidak ada lain kecuali dimohon doanya. Semoga pernikahan Mbak Rini dengan Mas Susilo Simbar Sulistyo yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 6 November besok itu berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan yang paling penting semoga pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang akan dibinanya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga juga dikaruniai keturunan yang saleh dan salihah, dan juga mendapatkan rizki yang berlimpah, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semua kita sudah tahu bahwa sesungguhnya pernikahan itu sederhana. Yang tidak sederhana itu ya tetek bengeknya ini. Ya, kenapa sederhana? Ya, nikah itu sesungguhnya yang penting kan ya akadnya ini.
Dan kita semua tahu yang namanya akad nikahnya sendiri itu ya janjane ngono ya ora luweh saka 5 menit. Wong akad nikah itu ya Pak Broto hanya melakukan ijab, lalu kemudian nanti Mas Sulistyo melakukan qabul. Makanya disebut dengan ijab qabul. Atau dengan istilah lain disebut dengan akad nikah, ikatan pernikahan. Nah itu kan ada 5 menit Pak Jazuli. Pak Jazuli apa mesti saben nano lunggoni. Hanya, hei Ananda Sulistyo, engkau aku nikahkan dengan anakku bernama Rini dengan mas kawin bla 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 tunai. Ini belum tuh ya. Saya terima nikahnya ini untuk saya misalnya itu kan. Bla 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 tunai. Sah. Loh, kan ya mau tidak sampai 5 menit sebenarnya ya. Tapi sekali lagi menjadi rumit itu tetek bengeknya tadi itu. Nah kalau di sini sih rata-rata paling ya hanya 2 hari 3 hari gitu. Kalau di Pontianak itu orang punya gawe itu bisa seminggu itu. Terus gitu acaraku terus saja gitu. Mungkin tempat duit sama, mungkin duit ada duit. Ya, sama Pak itu ya, mungkin daerah sana juga gitu kan, tradisi mungkin lama gitu. Nah, mirip-mirip dengan Melayu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, jadi meskipun nikah itu sederhana, hanya 5 menit tadi, tapi luar biasa dampak yang ditimbulkan dari nikah yang hanya sebentar tadi. Yang semula nanti Mbak Rini itu bukan apa-apanya Mas Sulis menjadi suami istri. Lalu ada perubahan tanggung jawab. Lalu ada hal yang semula haram menjadi halal, sebaliknya yang halal menjadi haram. Ini luar biasa perubahan. Makanya tidak heran kalau Al-Quran itu sampai menyebut nikah itu dengan mitsaqon ghalidha, perjanjian yang agung. Nah, karena nikah itu merupakan perjanjian agung, pesannya memang nikah itu harus dijaga sekuat tenaga. Jangan sampai apa yang sudah dijanjikan dengan akad nikah itu kemudian dilepas. Makanya Islam itu Masya Allah ya, cerai itu boleh, halal, tapi sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, mestinya hal yang halal itu kan ya tidak dibenci, halal ya. Ya apa misalnya kita makan nasi halal ya halal ya boleh dilakukan. Kecuali yang haram memang tidak boleh, makruh juga tidak boleh. Tapi nikah itu halal tapi dibenci, bahkan paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abghadul halali indallahi at-talaq. Hal yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq. Nah, sekali lagi ini tidak lain adalah karena apa? Karena memang nikah itu merupakan perjanjian yang agung tadi. Nah, bagaimana ini agar supaya nikah itu betul-betul langgeng? Al-Quran ternyata memberikan resep yang sangat luar biasa dalam rangka menjaga pernikahan. Dalam surat An-Nisa ayat 19 yang
saya bacakan di awal ceramah tadi itu tidak utuh dari atas, itu hanya potongan di bagian akhirnya saja. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an fa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ya, lagi-lagi kalau ibu-ibu protes selalu yang diperintahkan untuk yang laki suruh pergauli istri dengan baik. Nah, emangnya istri nggak diperintah ya? Ya dibalik saja ya. Ibu-ibu juga kalau bisa sedapat mungkin bergaul dengan suami yang baik. Nah, yang menarik ya, bergaul dengan istri atau suami yang baik itu istilah yang digunakan oleh Allah di situ al-ma'ruf. Sebab kata-kata baik di dalam Al-Quran itu banyak. Sering digunakan kata-kata hasan. Hasan artinya juga baik. Apalagi yang baik? Selain al-ma'ruf, al-hasan, apalagi? Kayak hasan tadi, ihsan. Kalau ada orang meninggal itu apa? Bapak, ini baik dalam bahasa Arabnya tahu? Khair. Bapak, cara jadi khair. Baik. Nah, meskipun masing-masing diartikan sama dengan arti yang baik, tapi mengandung pengertian yang berbeda. Sungguh. Al-ma'ruf itu baik. Kenapa disebut sebagai baik? Karena memang ya diketahui sebagai baik. Al-ma'ruf itu artinya sebenarnya diketahui. Sesuatu yang diketahui. Itu al-ma'ruf dari kata-kata arafah. Arafah itu mengetahui. Al-ma'ruf sesuatu yang diketahui sebagai baik. Artinya apa itu berarti? Ya kebaikan sosiologis. Nah di sini. Jadi mempergauli istri bergaul dengan suami yang baik itu ya baik. Sebagaimana diketahui oleh masyarakat. Ya pantese wong omah-omah piye kira-kira begitu. Nah, itu bisa masuk memang unsur-unsur kebiasaan budaya ya. Nah, disitulah makanya kemudian orang itu sebelum nikah itu sebaiknya memang sudah ada ta'aruf. Ta'aruf itu ya saling mengenal tadi. Saling mengetahui. Nah, berkali-kali saya sampaikan mengetahui ini tidak hanya sekedar mengetahui nama. Ya. Iki Mbak Rini, iki Mas Sulistyo, ya. Tidak sekedar itu. Tetapi ya diketahui latar belakang keluarganya, diketahui latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonominya. Nah, sehingga dengan begitu lalu bisa melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian agar supaya bisa menjadi baik. Jadi, Mbak Rini mana Mbak Rini? Di belakang ya? Ya. Okay. Oh ada ya. Oh ada ya. Dian barang rumahnya berarti ya? Ya. Jadi giling-giling besok Dian ya pisan. Ya. Jadi betul-betul difahami betul ya, difahami betul. Jadi dengan memahami itu lalu enak, sehingga tidak kaget. Kebiasaan-kebiasaan apa yang ada pada keluarga Mas Sulistyo nanti difahami dengan baik. Demikian pula Mas Sulistyo juga begitu harus memahami kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam keluarga Pak Broto dengan baik sehingga lalu bisa menyesuaikan diri. Ya. Jangan kok mentang-mentang ya terus pokoknya aku di kebiasaan dewi tidak begitu. Ya. Dari situlah pentingnya sekali lagi al-ma'ruf tadi itu ya. Kebaikan yang memang diketahui tadi sebagai baik tadi. Nah,
Kemudian ayat ini meneruskan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa yaj'alallahu fi khairan katsir. Luar biasa ini. Kalau sekiranya kamu itu kok tidak menyukai mereka, ya sabar. Kita disuruh bersabar. Kalau ada yang tidak suka, dan itu pasti terjadi. Tidak mungkin kok kita kemudian apa yang ada pada pasangan kita, suami terhadap istrinya atau istri suaminya, kok semuanya seneng, sak KB ini tidak mungkin. Itu merupakan suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin. Makanya Allah sampai kemudian memberikan peringatan seperti ini. Jadi kalau kamu kok nggak suka dengan pasanganmu, ya, bersabarlah, karena mungkin kamu itu tidak suka terhadap istrimu terhadap satu hal. Ini yang disampaikan oleh Allah. Tetapi bisa jadi Allah justru dengan yang tidak kamu suka tentang satu hal itu, Allah memberikan kebaikan yang banyak. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi justru di dalam satu ketidakbaikan yang tidak disukai yang ada pada pasangannya itu, kalau kita bersabar, Allah justru malah memberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusia. Ya. Jadi namanya seorang orang yang senang itu terus kemudian seakan-akan kudu wis bar. Enggak, sabar. Justru dengan sabar itu, sekali lagi, hal yang tidak disukai itu bisa jadi nanti malah memunculkan kebaikan yang sangat banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, pernikahan itu saya kira merupakan suatu hal yang sangat misterius. Ya, bagaimana tidak misterius? Kok iso-isone awake dhewe untuk pasangan kuwi piye? Jadi. Padahal peluangnya itu kan ya sekian juta bahkan miliar. Lho kok iso-isone kemudian ketemu sing dianya itu lho piye? Jadi piye ceritane Mbak Dini iso ketemu Mas Listiwo iki? Ya. Ya coba misalnya saya sendiri itu ya, saya tuh wong yo sampun nate gitu dengan Mas Doyo nggih. Zaman bapak saya meninggal dulu kan banyak yang takziah ke sana ya, sudah tahu sana. Desane kaya ngono, pojok Demak ning nggon segara kono. Darane zaman aku mbiyen isih matol-matol. Yang sekolah ya numpak pit, kadang-kadang malah orang numpak pit sing numpak wongi. Sebab kalau dituntun tidak bisa nanti apa namanya tanahnya itu masuk di selebornya itu gitu loh. Itu repotnya bukan main, ya sudah ngalahin daripada Masya Allah. Loh kok iso entuk wong Kalimantan, Banyumas paling. Itu gimana kita? Loh padahal pilihannya banyak waktu di Jogja itu. Pilihannya banyak. Masya Allah. Saya itu dulu alhamdulillah ya ini cerita ya. Saya kebetulan kan gila. Ini juga misalnya. Loh saya itu dari PGA. Sekolah itu dari SD itu ya di MI, PGAP pendidikan guru agama pertama dulu ya, lalu PGAA. Jenderalnya dari PGA bisa diterima di Fakultas Filsafat UGM. Padahal saya itu juga diterima di Fakultas Syariah IAIN di sini, diterima di Sastra Inggris IKIP Semarang. Jadi saya itu dulu diterima di IAIN, diterima di Perintis 4, dulu kan masih Perintis ya, Perintis 4, diterima di Perintis 1.
Oke ya. Nah karena saya di PGA itu kemudian kan di sana ya Allah menuntun saya kemudian hidup di masjid. Jadi makanya saya kalau kemudian memotivasi anak-anak di masjid ini karena saya alami, saya dulu juga jadi anak masjid. James ya, jadi penjaga masjid ya, di masjid kampus ya, di UGM itu ya. Loh banyak sebenarnya yang selain Bu Eni itu banyak sebenarnya. Loh lah kok kemudian bisa ketemu Bu Eni itu kan yang Allah betul-betul memilihkan itu di antara sekian miliar perempuan kok kemudian yang ketemu ya Bu Eni. Loh itu kan misterius nih. Dan Allah sudah memilihkan itu, dan itu memang ya sekali lagi ya wes kuwi gitu. Saya wis dipilih. Sebab kalau misalnya kemudian ganti lagi juga belum tentu. Ya, itu persoalannya. Di sini, misteriusnya di sini. Lah Pak Broto ini lain, penggo. Ya, saya tadi udah cerita-cerita gitu ya. Pak Broto ini penggo gitu ya. Jadi sama-sama perbunnya itu kan ya. Jadi ya. Nah ini Mbak Rini sudah lumayan lah ya, antara ngalian pedungan lah gitu lah. Jadi rodo adol lah ya. Oh tembalang. Jadi, oh yang pedurungan si anu ya, si siapa? Cynthia yang pedurungan. Atau Nita ya, misterius. Nah di sini ya, sebenarnya apapun yang sudah dipilihkan Allah itu, ya sudah itu dijaga. Ya. Kalau persoalan sempurna, mana ada yang sempurna? Meskipun Rasulullah itu sudah memberikan resep ya, jadi wanita itu memang ya dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Loh, golek ngono kan ya angel. Misalnya cantik, kaya, agamanya baik, keturunannya baik, itu kan ya angel sempurna. Lagian kalau seandainya ada sekalipun persoalannya mau enggak dengan kita kan begitu kan ya. Loh nak awake dhewe mau wae ya toh misalnya ya. Orang sing ayu, ya toh, oh sugih, ya, gelem bae, tapi masalahnya dheweke gelem ora ambek awake dhewe itu kan masalahnya. Itu makanya ya sudah, yang sudah ketemu itu makanya dijaga. Nah, kalau ada kekurangan yang kita tidak suka, kita diminta untuk bersabar dengan kekurangannya. Nah, kalau kita bersabar, Allah menjanjikan akan memberikan kebaikan yang banyak. Nah, di sini. Kadang-kadang ya mungkin sangat manusiawi toh kalau misalnya orang lalu kemudian masih melirik ke sana kemari. Atau bahkan ketika masih bujang itu, wah, ya tadi itu mau milih-milih, memilah-milah, akhirnya ketemunya si A, ya sudah. Nah ketika sudah, ya sudah, itu yang harus dijaga dengan segala kelebihan dan kekurangan. Contoh kecil misalnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah kalau kita bersabar dengan kekurangan yang ada pada pasangan kita, loh Allah bisa jadi malah memberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Suami yang seharusnya misalnya bertanggung jawab dalam hal ekonomi, bekerja, istri mestinya tidak bisa, karena memang kewajibannya pada suami. Tapi ini misalnya lalu kemudian karena satu hal ternyata menyebabkan tidak bisa menjalankan fungsinya. Loh, kalau ini bersabar istrinya,
ya kebaikan yang muncul. Dia mungkin lalu bisa juga berusaha. Usaha dia itu berpahala luar biasa untuk menggantikan peran suaminya. Jadi isinya kebaikan intinya. Apapun kalau itu kemudian disikapi dengan sabar, ya, dan ikhlas begitu, yang muncul akhirnya adalah kebaikan. Pasti kebaikan. Makanya secara guyon pernah itu disampaikan oleh Gus Mus, suami istri yang ahli surga dua-duanya. Kenapa kok ahli surga dua-duanya? Karena yang satu syukur, yang satu sabar. Yang satu syukur, yang satu sabar. Ya. Ahli surga dua-duanya. Dilalah misalnya ada istri yang sangat cantik gitu, suaminya dilahnya nggak begitu gitu. Lalu ya tadi, Bu, alhamdulillah saya itu bersyukur sekali dapat ibu gitu ya. Karena bersyukurnya itu kan ahli surga, dia bisa bersyukur. Nah istrinya ya alhamdulillah, ya istrinya ya tadi menunjukkan kesabarannya. Ya saya sabar Pak, pokoknya dengan memiliki suami seperti Bapak misalnya. Kan? Jadi akhirnya ya meskipun kondisinya berbeda, sama-sama ahli surga karena tadi itu yang satu syukur, yang satu sabar. Ini pernah disampaikan oleh Gus Gus. Dua pasangan suami yang sama-sama ahli surga. Dan banyak, saya kira contoh-contoh yang lain, saya kira ya. Jadi kalau kita bisa bersabar dengan kekurangan istri itu, insya Allah akan muncul kebaikan-kebaikan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya maksudkan betapa Allah itu sekali lagi ingin ya, akad nikah yang sudah dilakukan itu betul-betul dijaga dengan kuat, dengan sungguh-sungguh oleh siapapun ya, dengan cara tadi ya, mensyukuri apa yang memang dirasa merupakan kelebihan-kelebihan, kenikmatan-kenikmatan ya, kebaikan-kebaikan yang berikan terhadap kita sebagai pasangan suami istri ya. Atau sebaliknya, kalau memang ada kekurangan, kita hendaknya bersabar, dan dengan bersabar itu Allah akan memberikan peluang kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu persoalannya memang ya tinggal bagaimana kita mensikapi terhadap nikmat dan musibah atau kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam sebuah rumah tangga. Dan Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai kita membayangkan bahwa dalam sebuah keluarga itu tidak ada masalah sama sekali, itu jangan. Termasuk Mbak Rini sudah saya sampaikan ya, ini. Jangan dibayangkan nanti yang namanya rumah tangga itu pasti indah semua gitu, indah. Ya. Loh, Rasulullah SAW sendiri yang oleh beliau sendiri dinyatakan dia adalah sebaik-baik kepala rumah tangga, sebaik-baik suami. Dan sebaik-baik suami tadi itu ukurannya ya bagaimana dia mempergauli keluarganya dengan baik tadi. Ya. Beliau bersabda, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Keluarga itu ya anak dan
istri. Wa ana khairun li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Dan memang Rasulullah pasti menjadi contoh sebaik-baik keluarga. Betapa sayang beliau terhadap istri, betapa tanggung jawab beliau terhadap istri, itu semua terbaca dengan baik dalam sejarah beliau. Sampai-sampai beliau itu sebagai seorang suami ya, mencuci pakaian sendiri, menjahit pakaiannya yang bolong dengan menjahit sendiri, memerah susu kambing sendiri, ya. Itu kan contoh-contoh yang luar biasa, ya. Bahkan ya, untuk urusan yang sangat pribadi sekalipun, ibadah itu pun juga selalu dikomunikasikan dengan istrinya. Sampai untuk sholat malam aja beliau meminta izin istrinya, bayangkan. Makanya Aisyah itu ketika pernah ditanya oleh Rasulullah, bagaimana tentang Rasulullah ini di dalam keluarga? Jawabannya, karena kullu amrihi ajab. Semua yang ada pada Rasulullah itu mengagumkan. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada. Tapi apa kemudian Rasulullah itu juga tidak pernah dengan istrinya? Ternyata pernah. Apa Rasulullah tidak pernah sampai mengancam istrinya? Ternyata sampai pernah. Ya. Misalnya ada segmen Rasulullah itu pernah ya marah dengan Aisyah karena apa? Aisyah itu pernah mengungkit-ungkit Khadijah. Ya. Jadi Rasulullah itu meskipun sudah punya istri yang sangat cantik dan masih muda, tapi ternyata Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Khadijah, istri pertamanya. Meskipun sudah meninggal, sering disebut-sebut Rasulullah. Nah, istri mana atau yang enggak? Cemburu, enggak jengkel. Aku kira yo cantik apa nih? Cantiknya masih muda loh kok. Malah saya nyebut-nyebut Khadijah sing wis tuwa, ya wis ora ana sisane dadak disebut-sebut. Rasulullah mana? Sampai kemudian menjelaskan kembali betapa pentingnya Khadijah itu dalam kehidupan Rasulullah, tidak hanya kehidupan Rasulullah tapi dalam perjuangan Islam. Jadi wajar kalau kemudian Rasulullah mengingat itu. Nah ini berarti pernah ada terjadi persoalan juga dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah, itu biasa. Tetapi memang ya secara keseluruhan tentu Rasulullah itu sangat baik tadi, dan tentu saja itu yang kita contoh sebagai suami. Jadi intinya sekali lagi tidak ada rumah tangga yang tidak ada persoalan, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, pasti ada. Nah sekali lagi kalau kita sabar di dalam menghadapi berbagai macam persoalan tadi, terutama terkait dengan yang tidak kita sukai, ya. Sebab memang sebenarnya hidup itu kan ya antara musibah dan nikmat ya, antara ada yang suka ada yang tidak suka itu kan. Nah yang suka disyukuri, yang nikmat disyukuri, yang musibah yang tidak suka kita sabar. Saya ya pernah misalnya melihat atau mungkin pernah saya ceritakan ya, saya lupa saya. Ya. Betapa orang yang ditimpa musibah tertentu dalam keluarga. Ini kalau sabar sekali lagi itu indah bahkan dan itu mengagumkan juga bagi orang lain, itu luar biasa. Ya tidak jauh-jauh lah misalnya salah seorang dosen di Wali Songo Semarang itu dulu pernah menjadi pembantu rektor, bahkan ya pernah jadi calon rektor. Ya, kalau dari segi kualitas sesungguhnya ya
ya tidak kalah dengan yang kemudian jadi rektor. Tapi di dalamnya ada persoalan dalam rumah tangga, istrinya sakit yang sangat lama. Tapi dosen ini kemudian dikenal oleh seluruh dosen yang lain bahwa dia sangat luar biasa di dalam menerima cobaan istri yang sakit sangat lama, sehingga orang semuanya angkat topi. Nah itu kan sekali lagi itu ada musibah, ada ketidaksenangan yang ada pada seorang pasangan, tapi justru kemudian Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada orang yang bersangkutan. Nah tentu saja kita berharap tidak harus kita kemudian menanggung yang tidak suka tadi itu, musibah-musibah tadi itu. Kita semua berharap mudah-mudahan ya kalau toh ada itu ya minimal saja lah. Kalau untuk mengatakan tidak ada itu tidak mungkin. Kalau misalnya ada ya mudah-mudahan kita minimal, dan mudah-mudahan kita diberi Allah SWT termasuk Mbak ini kemampuan untuk bisa mengelola semua persoalan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya, ya. Dan mudah-mudahan apapun yang ada pada kita itu, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah SWT. Ya dengan begitu lalu sekali lagi ya semuanya menjadi baik. Gitu. Saya kira itu ya bisa sampaikan ya, singkat saja. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, terutama bagi Mbak ini yang mudah-mudahan nanti pernikahannya sekali lagi diberkahi Allah Subhanahu wa taala, lancar, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا ضلا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا ذرية إلا أصلحتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة خصوصا حاجة Bapak Haji Butausyid إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.